Underline with ombak. Omong dikit tapi nyelekit. Ombab. Ombab 8 tahun mengurus izin gereja GBT KAO di Leyangan, Ungaran Timur hingga kini belum juga bisa berdiri dan digunakan beribadah. Kabar yang beredar bahwa terhentinya pembangunan karena persoalan administrasi dan dukungan warga. Bagaimana Ombab menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan dari dulu udah lama sekali ya. Ini kalau masalah pendirian gereja itu kok selalu timbul masalah ya. Tapi kalau masalah pembangunan masjid itu lancar rapi jali. Ya, ini ada apa ya? Padahal Indonesia itu kan terkenal yang namanya masyarakatnya itu sangat toleran terhadap perbedaan. Dan selalu ada satu filosofi, mestinya minoritas itu dilindungi. Jangan malah minoritas itu ditekan sehingga nanti minoritas itu bila perlu jadi nol. Kan nggak boleh ini ya. Nah, sekarang agama Kristen tuh di daerah yang tadi disebutkan Ungaran CS itu kan memang juga termasuk yang minoritas. Tapi pihak gereja itu sudah mengurus izin untuk mendirikan tempat ibadah, yaitu gereja ya. Itu sudah hampir 8 tahun. Nah, kemarin itu kan karena izinnya nggak selesai-selesai, ya itu sementara ya mungkin sudah mulai dipakai untuk beribadah. Nah, apesnya itu masyarakat merasa keberatan. Izinnya belum rampung kok sudah melakukan ibadah, misalnya seperti itu kan. Nah, ternyata kemarin karena sempat rame, terus pemerintah setempat itu mengadakan inisiatif untuk mempertemukan. Ya, mempertemukan pihak-pihak yang merasa keberatan dan pihak-pihak yang merasa sudah ngajukan 8 tahun kok nggak beres-beres, gitu kan? Ditemukan, kita lihat itu kalau di media cetak itu kan, ya kelihatannya pada saat pertemuan itu terjadi suatu persaudaraan yang akrab, ya. Nah, itu kelihatan akhirnya muncullah kesepakatan bahwa pembangunan gereja ini tetap belum bisa dilaksanakan. Tapi prosesnya harus dimulai dari awal. Ini yang menjadi pertanyaan ini ya. Kenapa seperti itu? Kan sudah 8 tahun ngurus ya. Ternyata diselidiki itu ternyata terjadi kesalahan administrasi. Ya, jadi daerah tersebut itu merupakan perbatasan antara, kalau nggak salah tuh perbatasan antara RW 1 sama RW 2 atau berapa begitu ya. Nah, pada saat pengurusan ini menganggap bahwa ini termasuk wilayah RW 1 atau 3 tadi itu. Nah, izin-izin dari penduduk setempat itu juga berdasarkan yang dekat dengan lokasi yang akan didirikan gereja itu. Ya. Nah, ternyata setelah 8 tahun sekarang ini baru ketahuan, loh, ternyata wilayahnya tadi itu harusnya wilayah tetangga. RW 1 misalnya seperti itu. Nah, yang dimintakan tanda tangan dari warga, karena itu ada syaratnya kan, itu ternyata penduduk sekitar gereja itu mau didirikan, tapi secara administrasi tidak masuk wilayahnya. Jadi ceritanya begini, gereja yang mau dibangun itu wilayah RW 1, tapi lokasinya ada di RW 3. Ya mungkin perbatasan atau seperti itu. Nah, penduduk yang di sekitar calon gereja tadi itu adalah penduduk RW 3. Padahal secara resmi tanah ini adalah wilayahnya RW 1. Tapi penduduknya kan sekeliling itu tuh ada di RW 3. Nah, minta izinnya kan sama yang sekitar gereja itu. Ini sebetulnya secara logika masuk akal. Karena lokasinya calon gereja tadi itu di wilayah penduduknya itu banyak yang ada di RW 3. Sedangkan kalau RW 1 itu jauh dan tidak ada berkepentingan lah, jauh lah. Pokoknya cuma secara administrasi aja ini adalah wilayahnya RW 1 gitu kan. Nah, ini juga dipermasalahkan. Kira-kira ini murni soal perizinan atau ada persoalan yang lebih besar soal kebebasan beragama, Om? Ya, itu sih kita nggak ngerti ya.
Tapi karena alasan yang dikeluarkan oleh statement dari pemerintah sana itu kan mengatakan ini kesalahan administrasi. Yang kita sesalkan, ya mestinya kan kalau kesalahan administrasi, tetapi secara logika, secara faktual itu betul. Karena satu gereja didirikan, penduduk sekitarnya adalah penduduk yang dekat dengan gereja itu, bukan wilayahnya, walaupun wilayahnya di wilayah yang sebelah, tapi tidak ada orang-orangnya, ya itu gimana? Ya jadi seperti kita kalau lihat ada bangunan koperasi itu loh, setiap kecamatan harus punya koperasi. Sekarang kan ternyata itu koperasinya di pucuk gunung. Nah itu gimana? Ya seperti ini kan, penduduk sekitarnya harus ACC. Nah, penduduk sekitarnya itu secara administrasi adalah wilayah RW tetangga. Nah ini malah ini digagalkan. Mestinya yang penting secara fisik kan. Fisiknya begini ya, yang secara fisik, yang secara berdekatan itu mengizinkan, ya berarti sudah selesai. Nah kalau seperti ini caranya kan ya nganu lah, memang pemerintah tidak bisa salah lah ya. Secara administrasi memang bukan ya, tetapi sebenarnya keadilannya itu kan di sini. Kalau memang itu sudah penduduk-penduduk yang dekat dengan gedungnya itu, ya udahlah. Kenapa pemerintah nggak berani berambil sikap? Malah ini dijadikan suasana yang kurang kondusif kan. Suruh izin baru bagaimana? Ya kan? Nanti kalau udah rondo itu kan yang ngasih izin kan rumahnya jauh, tidak dekat sama gedungnya, itu kan jadi problem lagi. Mestinya pemerintah kalau memang beritikat baik, nunjukkan itikat baiknya, ya udah pemerintah langsung mengeluarkan oke, ini dianggap sah, didok bahwa boleh mulai dibangun, itu malah tidak ada masalah. Toh masyarakat itu pasti ikut dengan keputusan pemerintah yang sudah dianggap paling adil gitu kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline with Om Bob. Omong dikit tapi nyelekit. Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.